Jika selama ini kau merasa hidup ini berjalan tanpa arah, jika jiwamu sering gelisah di tengah keramaian, mungkin ini saatnya kau mendengar sesuatu yang telah lama menunggumu. Bukan nasihat, bukan doktrin, tapi sebuah panggilan. Panggilan untuk kembali ke cahaya, kembali kepada siapa dirimu yang sejati. Inilah kisah tentang Nurullah, cahaya Tuhan yang tak pernah jauh, tapi sering kita lupakan di tengah hiruk-pikuk dunia. Bertahanlah di video ini hingga akhir. Karena bisa jadi, inilah perjalanan yang akan mengubah caramu memandang hidup untuk selamanya. Bab 1. Panggilan jiwa di tengah hiruk dunia. Dalam kesibukan yang terus berulang, di antara tumpukan rutinitas yang sering tak bermakna, ada momen-momen hening yang terasa begitu asing namun dalam. Momen ketika hati tiba-tiba merasa kosong di tengah limpahan dunia. Saat semua yang sebelumnya tampak menyenangkan tiba-tiba kehilangan rasanya, dan hidup mulai terasa seperti panggung besar yang kehilangan naskahnya. Inilah saat di mana jiwa mulai berbisik pelan, menembus lapisan suara-suara luar, bertanya dengan lirih, adakah makna yang lebih dalam dari semua ini? Pertanyaan yang lahir bukan dari rasa ingin tahu, melainkan dari luka halus yang telah lama diam, dan kini mulai mengetuk pintu kesadaran. Para sufi menyebutnya sebagai yaqazah, sebuah kebangkitan ruhani ketika jiwa yang lama tertidur dalam buai duniawi mulai terjaga dari kelalaian. Mereka mengajarkan bahwa manusia dalam fitrahnya membawa kerinduan purba yang tak akan pernah terpuaskan oleh gemerlap dunia. Kerinduan itu bukan sekadar nostalgia atas masa lalu, tapi panggilan halus untuk kembali kepada asal, kepada sang pemilik cinta. Dan dalam kesadaran ini, seorang pencari sejati mulai berjalan. Bukan dengan kaki, melainkan dengan hati yang mulai dipenuhi tanya. Ia tidak lagi terpesona pada keramaian, sebab di dalam dirinya telah lahir keheningan yang indah, sebuah ruang suci tempat ia mulai mendengarkan suara Tuhan. Namun jalan menuju cahaya tak selalu langsung terang. Ia seringkali dimulai dari kegelapan yang sunyi, dari gelisah yang tak bisa dijelaskan, dari hampa yang tak bisa diisi dengan apapun selain Dia. Sang pencari mulai menyepi, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menemukan kembali dirinya yang telah lama tertutup oleh debu keakuan. Ia mulai memisahkan antara suara hatinya dan suara dunia. Dan pada saat itulah, langkah kecilnya mulai menapaki jalan suci menuju Nurullah, cahaya Tuhan yang sejati. Ia belajar bahwa untuk menerima cahaya, terlebih dahulu harus ia kosongkan ruang dalam batinnya dari segala selainnya. Panggilan jiwa ini tidak memilih waktu atau tempat. Ia bisa datang di tengah malam saat semua tertidur, atau dalam keramaian ketika semua tampak bersenang-senang. Tapi hanya mereka yang bersedia diam, yang sanggup mendengarnya. Para sufi mengajarkan bahwa hening adalah bahasa pertama Tuhan. Maka ketika dunia menjadi terlalu bising, seorang pencari justru masuk ke dalam, menapaki jalan batin yang sepi namun terang. Ia tak lagi berteriak kepada langit, melainkan mulai berbisik kepada dirinya sendiri. Menyusuri lorong-lorong sunyi tempat nur, itu perlahan muncul seperti fajar yang malu-malu, mengintip cakrawala hati. Dan pada akhirnya, dalam sujud panjang yang diiringi air mata yang tak mampu dijelaskan, sang pencari menyadari bahwa panggilan itu bukan hanya suara, tetapi pelukan. Sebuah panggilan pulang yang tak pernah hilang, hanya tertutup oleh kebisingan dunia. Dalam kesadaran itu, ia tak lagi mencari Allah di luar dirinya, karena ternyata selama ini dia telah bersemayam dalam hatinya yang terdalam. Maka dimulailah perjalanannya, pelan tapi pasti, menuju Nurullah, menuju hakikat cahaya ilahi yang telah menunggu sejak awal penciptaan. Bab 2. Makrifat sebagai cahaya awal. Makrifat bukan sekadar pengetahuan yang bisa dicerna oleh akal semata. Ia adalah cahaya yang menyala dari dalam, yang menerangi ruang batin manusia di saat dunia menjadi gelap oleh ego dan kesombongan. Makrifat lahir bukan dari banyaknya membaca, tetapi dari seringnya menangis dalam sujud. Ia tumbuh dalam keheningan panjang, dalam perenungan yang tak lagi mencari jawaban, tetapi justru larut dalam tanya yang hening. Para sufi memahami bahwa mengenal Tuhan bukan tentang mengenal namanya, melainkan tentang tenggelam dalam kehadirannya. Disinilah makrifat menjadi cahaya awal, fajar ruhani
yang menandakan malam panjang ketidaksadaran mulai berakhir. Makrifat bukan hasil kerja intelektual, tetapi anugerah dari kasih sayangnya. Dan hanya hati yang telah dibersihkan yang mampu menampung pancaran nur itu. Para sufi mendidik diri mereka untuk menjadi cermin. Mereka tak memperindah wajah lahir, tetapi menyeka debu batin yang menutup cahaya di dalamnya. Setiap zikir adalah upaya menyucikan hati, agar ketika nur itu turun, ia tidak diserap oleh nafsu, melainkan dipantulkan dalam bentuk cinta, sabar, dan kearifan. Makrifat menjadikan seseorang tidak merasa lebih tahu, tapi justru lebih banyak diam. Sebab semakin dalam seseorang mengenal Tuhan, semakin ia sadar bahwa ia tak tahu apa-apa, dan itu cukup. Dalam dunia makrifat, realitas tidak dilihat hanya dari permukaan. Para sufi membaca kehidupan dengan mata hati. Mereka melihat cinta Tuhan dalam hujan yang turun, dalam daun yang gugur, dalam kematian yang datang tanpa diundang. Semuanya menjadi bahasa, menjadi pesan, bukan lagi sekadar fenomena, tapi simbol-simbol dari cinta yang tersembunyi. Disinilah makrifat menjadi cahaya yang menembus makna terdalam dari hidup. Ia membukakan tabir bahwa di balik kesulitan ada rahmat, di balik perpisahan ada pertemuan, dan di balik kehampaan ada Dia yang selalu menunggu. Makrifat juga mengajarkan keseimbangan, bahwa cinta kepada Tuhan bukan berarti membenci dunia, tetapi memahami tempatnya. Dunia bukan musuh, melainkan ujian. Nafsu bukan musnah, tetapi harus ditundukkan. Para sufi tidak lari dari kenyataan, tapi menafsirkan kenyataan dengan pandangan yang jernih. Mereka bekerja, berbicara, berkeluarga, tapi semua dilakukan dalam kerangka kehadiran ilahi. Segala gerak adalah ibadah, segala diam adalah tafakur. Dalam hidup seperti ini, makrifat bukan lagi sekadar cahaya, tapi pelita yang membimbing setiap langkah dalam gelapnya kehidupan. Dan pada akhirnya, makrifat membawa sang pencari untuk tidak lagi bertanya, "Di mana Tuhan?" Karena ia telah sampai pada titik ketika pertanyaan itu sirna, digantikan oleh kesadaran yang lembut, bahwa Dia ada tidak jauh, bahkan lebih dekat dari urat leher. Dalam setiap tarikan napas, dalam setiap denyut jantung, dalam setiap kerinduan yang tak berujung, disitulah nurullah bersembunyi. Ia tidak perlu dicari dengan kaki, cukup dengan hati yang berserah dan terbuka. Sebab cahaya itu tak pernah pergi, hanya kita yang terlalu lama menutup mata. Bab 3. Tarekat dan jalan sunyi para kekasih Tuhan. Dalam pencarian menuju cahaya ilahi, tidak semua orang mampu berjalan sendiri. Ada yang tersesat di antara simpang keinginan, ada yang jatuh oleh bayangan dirinya sendiri. Maka para sufi membentuk tarekat, sebuah jalan ruhani yang tidak hanya membimbing langkah, tetapi juga menuntun arah hati. Tarekat bukan sekadar institusi atau simbol keagamaan, melainkan tali yang menghubungkan pencari dengan pewaris cahaya. Di sana, setiap gerak adalah latihan kesadaran dan setiap diam adalah tafakur yang menyucikan. Tarekat adalah jalan yang sunyi namun penuh makna, tidak mudah tetapi menenangkan, tidak populer tetapi mengantar pada yang maha dicinta. Seorang murid dalam tarekat disebut salik, pejalan. Ia menyerahkan dirinya kepada bimbingan seorang mursyid, bukan karena mursyid itu sempurna, tapi karena ia tahu dirinya masih gelap dan membutuhkan lentera. Dalam tarekat, ketaatan bukan bentuk perbudakan, melainkan bentuk kepercayaan bahwa cahaya akan lebih mudah sampai jika dibimbing oleh mereka yang telah menempuh jalan terlebih dahulu. Di bawah bimbingan sang mursyid, sang salik mulai menanggalkan keakuannya sedikit demi sedikit. Ia belajar diam, mendengar, dan menahan diri. Ia tidak mengejar pengetahuan, tapi kedalaman makna. Ia tidak membanggakan ilmu, tetapi menyucikan amal. Ritual-ritual tarekat tidak lahir dari ambisi, tetapi dari cinta yang mengakar. Zikir menjadi nafas harian, bukan karena kewajiban, melainkan kerinduan. Setiap detik menjadi momentum untuk mengingat, setiap langkah menjadi penyerahan. Dalam khalwat, ia menyendiri bukan untuk lari, tapi untuk kembali. Dalam wirid, ia mengulang bukan karena hafal, tapi karena haus. Dalam sujud, ia tunduk bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa di hadapannya tak ada yang lebih layak selain kehinaan yang penuh harap. Itulah kekuatan tarekat, menyusun ulang hidup
menjadi ibadah tanpa jeda, cinta tanpa syarat, dan harap tanpa lelah. Namun jalan ini tidak mudah. Banyak simpang, banyak ujian. Kadang dunia menggodanya kembali, kadang ego menggertak dari dalam. Tapi tarekat mengajarkan satu hal yang menjadi tonggak kekuatan, istiqamah. Bertahan walau tertatih, terus berjalan walau tertusuk duri. Karena para sufi meyakini bahwa di setiap luka ada penempaan, dan di setiap air mata ada penyucian. Jalan ini mungkin tak menghasilkan pujian dari manusia, tapi ia mendatangkan senyuman dari langit. Sebab bagi para salik sejati, cukup Allah yang tahu betapa beratnya mereka menapaki jalan cinta ini. Dan akhirnya di ujung perjalanan tarekat yang sunyi dan panjang itu, sang pencari tidak menemukan apa-apa, kecuali dia. Bukan dunia yang berubah, tapi cara melihat dunia yang menjadi jernih. Bukan langit yang berganti, tapi hati yang kini mampu memantulkan cahayanya. Tarekat membawa sang pencari untuk menyadari bahwa Nurullah tidak pernah jauh, hanya saja hati kita terlalu sibuk dengan selainnya. Dan ketika hati kembali bersih, ketika cinta telah mengalahkan ego, maka saat itulah sang salik akan melihat bahwa setiap langkahnya, setiap detiknya, sejak awal hingga akhir, sesungguhnya adalah tarian menuju cahaya. Bab 4, Fana dan Baka, melebur dalam cahaya, abadi dalam cinta. Dalam perjalanan panjang menuju Nurullah, seorang salik akan sampai pada titik di mana dirinya sendiri terasa tidak lagi penting. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, dirinya yang ia bela dengan keras, yang ia banggakan dengan segala prestasi dan pencapaian, ternyata hanyalah bayangan yang menutupi cahaya sejati. Di titik ini, ia mengenal konsep fana, lenyapnya ego, sirnanya aku di hadapan kemahaadaan Tuhan. Fana bukan kehancuran diri secara fisik, tetapi lenyapnya perasaan memiliki kuasa atas hidup. Ia adalah penyerahan total ketika sang pencari melepaskan seluruh keinginannya, seluruh ambisinya, seluruh egonya, dan menggantikannya dengan kehendak ilahi semata. Para sufi menggambarkan fana seperti lilin yang meleleh karena cahaya. Lilin itu tidak hilang, tetapi berubah bentuk menjadi terang yang menyatu dengan sumbernya. Dalam fana, seseorang tidak kehilangan identitas, tapi ia tak lagi melekat padanya. Ia masih berjalan di bumi, namun hatinya telah mengambang di langit. Ia masih memiliki nama, keluarga, pekerjaan, namun semua itu hanyalah titipan yang tidak ia genggam erat. Ia mencintai tapi tidak memiliki. Ia menjalani hidup, namun tidak dikendalikan oleh hasil. Disinilah jiwa menjadi ringan, sebab semua beban telah dilepaskan kepadanya. Dan dengan begitu, cahaya dapat masuk tanpa penghalang. Namun fana bukan tujuan akhir. Setelah keheningan itu, setelah kehampaan yang menyucikan, muncul fase berikutnya yang disebut baka. Jika fana adalah lenyapnya diri, maka baka adalah kekalnya kesadaran dalam kehadiran Tuhan. Ia adalah hidup kembali, tetapi kali ini dengan ruh yang telah menyatu. Seperti api yang menyala abadi, sang pencari kini menjadi pancaran dari cahaya itu sendiri. Ia tidak lagi sekadar menyembah Tuhan. Ia hidup bersamanya dalam setiap langkah, dalam setiap napas, dalam setiap keputusan yang ia ambil. Baka adalah keberadaan yang utuh dalam kekosongan. Seseorang yang hidup dalam baka adalah mereka yang wajahnya mencerminkan kedamaian dari langit. Dan disinilah kita melihat para kekasih Tuhan yang tubuhnya hidup di dunia, namun hatinya tertambat pada yang maha abadi. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya menenangkan. Mereka tidak mengejar dunia, namun dunia justru mendatangi mereka. Mereka tidak mencari pujian, namun semua hati mencintai kehadirannya. Sebab dalam dirinya tidak ada lagi keakuan, yang ada hanya kehadiran ilahi yang memancar lembut, seperti cahaya fajar yang tak membutakan, namun menghangatkan. Orang-orang seperti inilah yang disebut wali, pelanjut cahaya, penjaga keseimbangan bumi dengan langit. Fana dan baka bukan akhir dari segalanya, tapi gerbang menuju kehidupan yang sejati. Kehidupan yang tidak lagi dibatasi oleh waktu, tidak lagi dibelenggu oleh tubuh. Sebuah kehidupan di mana setiap detik adalah ibadah, setiap gerak adalah doa, setiap diam adalah zikir. Maka barang siapa yang sampai pada derajat ini, ia tidak lagi takut pada kehilangan, sebab ia telah menyatu dengan yang tidak pernah hilang.
Ia tidak lagi gelisah oleh dunia, sebab hatinya telah menetap pada yang tidak berubah. Dan inilah hakikat nurullah yang sejati, ketika seseorang tidak hanya melihat cahaya itu, tetapi menjadi bagian darinya. Bab 5. Nurullah dalam setiap nafas, kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melalui fana dan baka, perjalanan seorang salik tidak berhenti dalam kontemplasi semata. Ia kembali turun ke dunia, namun dengan cara yang sama sekali berbeda. Dunia tidak lagi menjadi tempat ujian yang menakutkan, melainkan taman pelatihan yang dipenuhi kesempatan untuk mencintai dan berbuat baik. Inilah titik ketika nurullah, cahaya Tuhan yang dulu hanya dikenali dalam sunyi, kini menyinari setiap aspek kehidupan. Ia tidak hanya tampak dalam mihrab dan zikir, tetapi hadir dalam senyuman, dalam bekerja, dalam melayani sesama. Hidup pun menjadi ibadah yang utuh, bukan terbatas oleh waktu dan ruang, tapi menyatu dalam kesadaran yang penuh. Para sufi tidak pernah mengajarkan pelarian dari dunia, namun menanamkan kesadaran batin yang dalam menjalani dunia. Seorang yang telah menyentuh nurullah tidak akan melihat kehidupan sebagai beban, tetapi sebagai ladang pengabdian. Ia menyapu lantai seperti ia menyapu hatinya. Ia melayani orang tua dengan kasih seperti ia melayani Tuhannya dalam diam. Ia bekerja bukan semata untuk upah, tetapi untuk keberkahan. Kesadarannya terhadap kehadiran Tuhan tidak berkurang, walau sedang berada di pasar, di jalan, bahkan dalam keheningan sebelum tidur. Inilah kehidupan rohani yang tidak mengasingkan, tetapi menyucikan yang biasa menjadi mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, nurullah tampak dalam hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Dalam kesabaran menahan amarah, dalam keikhlasan memaafkan, dalam keheningan yang tidak membalas keburukan. Di sana cahaya itu menyala, meski tidak terlihat oleh mata yang kasar. Para sufi melatih hati mereka agar melihat dengan pandangan batin, basirah, bukan sekadar penglihatan lahiriah. Maka mereka mampu menangkap makna di balik peristiwa. Hujan bukan hanya air, tapi kasih yang turun dari langit. Penderitaan bukan hukuman, tapi jemputan untuk kembali. Bahkan kematian pun bukan akhir, melainkan pertemuan dengan Sang Kekasih. Kesadaran ini membuat seorang salik tidak mudah goncang oleh gemuruh kehidupan. Ia tetap tenang di tengah badai, bukan karena ia kuat, tapi karena ia yakin pada Yang Maha Menjaga. Ia tetap tersenyum meski dihina, karena ia tidak hidup untuk pujian. Ia tetap memberi walau dirinya dalam kekurangan, sebab ia tahu bahwa memberi adalah bagian dari keberlimpahan. Inilah tanda mereka yang hidup dalam cahaya. Mereka tidak bersinar untuk dipuji, tapi untuk menerangi. Mereka tidak menyuruh orang datang, tapi diam-diam menjadi jalan. Nurullah di dalam diri mereka menjadi lentera bagi orang lain yang masih berjalan dalam gelap. Dan pada akhirnya, kesadaran akan nurullah dalam setiap nafas membawa kita pada pemahaman mendalam bahwa hidup ini dengan segala pasang surutnya bukanlah kebetulan, melainkan panggilan. Panggilan untuk hadir sepenuhnya, untuk menjadi makhluk yang sadar, untuk menjadi cahaya kecil yang memantulkan cahaya agung. Dalam kesadaran ini, kita tidak lagi mengejar cahaya dari luar karena kita telah mengenalnya di dalam. Dan dengan itu setiap hari menjadi suci, setiap detik menjadi mulia, dan setiap nafas menjadi doa. Bab 6. Cinta ilahi, inti dari segala perjalanan. Cinta, inilah sumber dari segala gerak para sufi. Bukan karena rasa takut, bukan pula karena ambisi pahala, tetapi karena cinta yang begitu dalam kepada Sang Pencipta, mereka rela menempuh jalan panjang, menanggalkan dunia, menahan hawa nafsu, dan hidup dalam keheningan. Cinta ilahi bukan seperti cinta manusia yang bersyarat. Ia tidak menuntut balasan. Ia tidak membatasi bentuk. Ia hanyalah getaran batin yang membawa seseorang terus mendekat, tanpa perlu alasan. Inilah cinta yang menjadikan mereka menangis, bukan karena luka, tetapi karena rindu. Inilah cinta yang membuat mereka tersenyum meski dunia memunggungi, karena bagi mereka cukup Tuhan yang memeluk dari dalam. Para sufi tidak mendekati Tuhan melalui logika, tetapi melalui cinta. Mereka menyebutnya dengan nama-nama indah. Mereka bersyair untuknya dalam tangis dan tawa. Cinta ilahi mereka begitu besar
hingga kehadirannya mereka rasakan lebih nyata dari napas mereka sendiri. Bahkan, sebagian sufi seperti Rabi'ah al-Adawiyah mencintai Tuhan bukan karena ingin surga atau takut neraka, tetapi semata-mata karena dia layak dicinta. Cinta seperti ini mengubah segalanya, cara berpikir, cara memandang, cara merasakan. Dunia tidak lagi jadi pusat perhatian karena hati telah tertambat pada yang tak terlihat, namun terasa paling nyata. Cinta ini pula yang membuat para sufi tidak membalas kebencian dengan kebencian. Sebab bagaimana mungkin hati yang dipenuhi cahaya kasih akan membiarkan kegelapan merasukinya? Mereka tidak melihat musuh dalam diri manusia, tapi hanya melihat hijab, tabir yang menghalangi cinta Tuhan menyentuh jiwa manusia lain. Maka mereka berdoa untuk yang menyakiti, bukan karena lemah, tetapi karena mereka tahu hanya cinta yang mampu menyembuhkan. Para sufi mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah perasaan yang manis, tetapi tekad yang teguh untuk tetap menyayangi, bahkan saat tak disayangi kembali. Dan yang paling agung, cinta kepada Tuhan membuat mereka lupa diri. Cinta itu melenyapkan batas-batas antara aku dan dia. Tidak lagi ada dua entitas, tapi satu kehadiran yang menyatu dalam kesadaran. Inilah saat ketika zikir tidak lagi hanya di bibir, tapi mengalir dalam darah. Ketika setiap detik adalah pengucapan cinta, meski dalam diam. Mereka tidak lagi mencarinya, sebab mereka hidup di dalamnya. Cinta seperti ini tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata, sebab ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah dibakar oleh kerinduan. Akhirnya kita belajar dari mereka bahwa seluruh perjalanan spiritual, seluruh ilmu, seluruh latihan diri, seluruh kefanaan dan kebakaan, pada dasarnya adalah upaya kembali kepada satu, cinta. Cinta itulah nurullah yang sejati, cahaya yang bukan hanya menerangi, tapi juga menghangatkan. Cahaya yang bukan hanya menuntun jalan, tapi membuat perjalanan itu sendiri menjadi indah, meski berat. Maka barang siapa yang telah menemukan cinta itu, ia tidak lagi mencari tempat, tidak lagi menunggu waktu, sebab ia telah sampai pada hakikat keberadaan, pada inti segala pencarian. Bab 7, Ujian Jiwa dan Keteguhan Hati di Jalan Cinta. Perjalanan menuju cahaya tidak selalu mulus. Bahkan semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin halus dan dalam pula ujian yang menimpanya. Para sufi menyebutnya sebagai tajrid, pembukaan lapisan-lapisan batin yang sebelumnya tersembunyi agar seseorang benar-benar mengenal dirinya. Dan dari pengenalan itu muncul pengakuan yang tulus bahwa tiada daya, tiada upaya kecuali darinya. Dalam ujian-ujian itu, seorang salik diuji bukan hanya dengan kesulitan luar, tetapi dengan kegelisahan batin, dengan kesunyian, dengan kebingungan yang membutakan arah. Namun semua itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyucikan. Sebagaimana emas yang hanya bisa murni setelah dibakar, begitu pula jiwa manusia. Ujian adalah api cinta, api yang membakar nafsu, keakuan, kesombongan, dan kelekatan terhadap dunia. Para sufi tidak lari dari ujian. Mereka tidak memohon agar diuji ringan, tapi mereka memohon agar diberi kekuatan untuk tetap teguh dalam ujian. Mereka tidak mengeluh dalam kesempitan, tapi bertafakur. Karena mereka tahu dalam setiap rasa sakit yang mereka alami, ada pesan dari langit yang sedang ditanam dalam dada mereka. Dan hanya hati yang hening yang bisa menangkap pesan itu. Salah satu bentuk ujian yang paling berat bagi para sufi adalah ketiadaan rasa. Mereka menyebutnya qaswah, kekerasan hati yang datang tiba-tiba. Zikir terasa hampa, ibadah terasa kosong, cinta seakan hilang. Pada masa-masa ini, seseorang merasa seolah-olah Tuhan menjauhinya. Tapi justru di saat inilah Tuhan sedang mendekat dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ia sedang menguji, apakah seseorang mencintainya karena rasa nikmat atau karena dia sendiri? Para sufi yang tulus akan terus berjalan walau tanpa rasa. Sebab mereka mencintai bukan karena balasan, tapi karena kesetiaan pada janji batin. Dan dalam setiap ujian itu, lahirlah kedewasaan ruhani. Seorang salik yang telah ditempa oleh rasa sakit akan menjadi tempat bernaung bagi banyak jiwa. Ia tidak mudah menilai, karena ia telah merasakan getirnya kegagalan.
Ia tidak sombong dengan ilmunya, karena ia tahu bagaimana rasanya kehilangan cahaya. Ujian menjadikannya lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Ia tidak berteriak tentang Tuhan, tapi diamnya memancarkan kehadiran Tuhan. Ia tidak mengajar dengan kata-kata keras, tapi dengan keteladanan hidup yang jujur dan berserah. Pada akhirnya, ujian bukanlah penghalang di jalan cinta, melainkan tanda bahwa Tuhan sedang memperhatikan dengan lebih dekat. Karena siapa yang dicintainya akan dibersihkan terlebih dahulu. Siapa yang diangkatnya akan direndahkan terlebih dahulu, agar ia tidak lupa bahwa ketinggian hanya miliknya. Dan siapa yang sabar dalam ujian akan menemukan bahwa nurullah, cahaya Tuhan, ternyata tidak pernah pergi. Ia hanya tersembunyi di balik air mata, di balik sabar yang tak terlihat, dan di balik diam yang penuh pengharapan. Disitulah seseorang akan benar-benar mengenal bahwa cinta yang sejati adalah tetap bertahan, bahkan ketika semuanya terasa gelap. Bab 8. Waktu, keabadian, dan keheningan dalam diri. Waktu, bagi kebanyakan manusia adalah garis lurus yang memisahkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tapi bagi para sufi, waktu adalah cermin keabadian. Ia bukan sekadar detik yang berjalan, tetapi ruang di mana kesadaran bisa tumbuh, menyatu, dan larut dalam hadirat ilahi. Seseorang yang berada dalam perjalanan menuju nurullah akan menyadari bahwa waktu bukan musuh yang menua, melainkan sahabat yang memanggil pulang. Di balik setiap detik yang berlalu ada rahmat. Di balik setiap hari yang berganti ada panggilan untuk pulang ke dalam diri dan menemukan keabadian yang tidak terikat oleh jam atau kalender. Para sufi melatih diri untuk hadir penuh dalam momen kini. Mereka tidak terlalu larut dalam kenangan masa lalu dan tidak juga cemas menebak masa depan. Bagi mereka sekarang adalah pintu keabadian. Saat seseorang mampu hadir utuh di dalam keheningan, mendengarkan detak jantungnya sendiri sambil menyadari napasnya adalah anugerah, disitulah ia mulai mengenali hakikat nurullah. Cahaya itu bukan di ujung waktu, tetapi tersembunyi di kedalaman saat ini. Dan keajaiban terbesar dari spiritualitas sufi adalah kemampuan mereka mengubah momen paling biasa menjadi pertemuan paling sakral. Dalam tradisi para wali, keheningan bukan sekadar diam, melainkan bahasa tanpa suara antara jiwa dan Tuhan. Di dalam keheningan, waktu melambat. Di dalam keheningan, keakuan larut. Dan hanya dalam keheningan itulah, seseorang bisa mendengar bisikan cinta yang paling jujur dari langit. Para sufi duduk dalam diam berjam-jam, bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk kembali kepada pusat dari segala yang ada. Mereka mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Karena nurullah berbicara dalam cara yang halus, melalui rasa, melalui intuisi, melalui kesadaran yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan dengan sangat dalam. Seiring waktu, seorang salik akan menyadari bahwa hidupnya tidak lagi dihitung dalam angka, tapi dalam kedalaman makna. Bukan berapa lama ia hidup, tapi seberapa sadar ia hidup. Bukan seberapa banyak yang ia lakukan, tapi seberapa jujur ia hadir. Keheningan yang dalam menjadi pelabuhan dari segala kegelisahan. Ia bukan kekosongan, tapi kelapangan yang penuh. Dalam keheningan itu, ia bisa merasakan bahwa segala yang selama ini ia cari di luar, ternyata telah lama menunggu di dalam. Dan di sana, waktu berhenti. Yang tersisa hanyalah kehadiran. Dan di balik kehadiran itu ada cahaya. Nurullah yang tak pernah pergi. Begitulah para sufi mengajarkan kita tentang waktu, bahwa ia bukan penjara, melainkan pintu. Bahwa setiap detik bisa menjadi ziarah. Bahwa keheningan adalah jalan pintas menuju keabadian. Ketika kita mampu berdamai dengan waktu, kita tidak lagi dikejar oleh hidup. Kita justru mulai menghayati hidup. Dan saat itu terjadi, cahaya Tuhan akan mulai menampakkan dirinya. Bukan di langit jauh, tapi dalam hening yang lembut, yang ada di lubuk hati yang paling dalam. Bab 9. Mengenal diri, menemukan Tuhan. Langkah paling berat dalam perjalanan ruhani adalah melangkah ke dalam diri sendiri. Karena di sanalah semua luka tersembunyi, semua kebohongan bercokol, dan semua keinginan dunia bersembunyi rapi di balik topeng spiritualitas. Namun justru disitulah gerbang pertama menuju nurullah terbuka. Para sufi sejak dahulu telah mengajarkan bahwa barang siapa mengenal dirinya,
maka ia akan mengenal Tuhannya. Sebuah ungkapan yang tidak sekadar simbolik, tetapi pengalaman eksistensial yang hanya bisa diraih dalam keberanian menghadapi cermin batin tanpa berdalih. Mengenal diri bukan sekadar mengetahui nama, watak, atau kebiasaan. Ia adalah perjalanan menyibak lapisan-lapisan palsu dalam diri yang selama ini dibentuk oleh keinginan, ego, dan pujian manusia. Sufi memulainya dengan muhasabah, penghisaban jiwa setiap malam, menanyakan dengan jujur, apa yang hari ini kulakukan karena Allah, dan apa yang kulakukan karena ingin dilihat orang. Proses ini menyakitkan, tapi perlahan-lahan membebaskan. Karena saat seseorang mulai jujur pada dirinya sendiri, ia mulai melihat bahwa selama ini yang ia kejar bukanlah Tuhan, tapi bayangan yang ia ciptakan sendiri. Dan ketika seseorang berhasil menembus tirai egonya, ia akan menemukan ruang sunyi yang luas di dalam dirinya. Ruang itu tidak memiliki nama, tidak memiliki bentuk, namun terasa sangat nyata. Disitulah suara Tuhan bergema, bukan melalui wahyu seperti para nabi, tapi melalui rasa yang menggetarkan jiwa, membimbing langkah, menguatkan hati. Di titik itu, ia tidak lagi sibuk menilai orang lain, karena ia sadar betapa banyak kekeliruan dalam dirinya. Ia tidak mudah mengklaim kebenaran, karena ia tahu kebenaran itu adalah cahaya yang datang sekejap-sekejap, bukan harta yang bisa dimiliki. Mengenal diri akhirnya menjadi proses pengosongan, mengosongkan dari identitas palsu, dari ambisi yang dibungkus doa, dari pujian yang meracuni ibadah. Dan dalam kekosongan itulah seseorang menjadi wadah yang layak untuk menerima nurullah. Bukan karena ia suci, tetapi karena ia terbuka. Bukan karena ia layak, tapi karena ia tidak lagi menutup pintu dengan kepalsuan. Dalam kekosongan itu, jiwa menjadi seperti tanah yang subur, diam tapi siap menumbuhkan, rendah tapi menopang segalanya. Dan dari situ, lahir kerendahan hati yang tidak dibuat-buat, yang menjadi ciri para wali. Akhirnya, mereka yang mengenal dirinya dengan jujur akan menyadari satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah kesadaran kita yang tertutup oleh bayangan diri sendiri. Ketika bayangan itu sirna, yang tampak hanyalah cahaya. Dan pada cahaya itulah kita pulang. Bukan ke tempat yang jauh, tapi ke rumah sejati yang selama ini tersembunyi di kedalaman jiwa. Di sana, tak ada lagi aku, tak ada lagi engkau, hanya ada Dia. Dan dalam penyatuan itu, segalanya menjadi terang. Bab 10. Kembali ke cahaya, kembali ke asal. Setiap perjalanan memiliki ujung, namun tidak semua perjalanan membawa pulang. Para sufi berjalan bukan untuk mencapai sesuatu yang baru, tetapi untuk kembali kepada asal yang telah lama mereka lupakan. Mereka percaya manusia diciptakan dari cahaya, dan kepada cahaya itulah ia akan kembali. Dalam bahasa mereka, perjalanan spiritual bukanlah penambahan, tetapi pengingatan. Mengingat siapa dirinya, dari mana ia datang, dan kemana ia akan pulang. Maka setiap langkah bukanlah untuk menjauh, melainkan untuk mendekat. Dan semakin dekat seseorang kepada cahaya ilahi, semakin hilang dirinya, semakin jernih cermin hatinya. Di titik tertinggi perjalanan ini, para sufi tidak lagi memandang dunia sebagai lawan, tetapi sebagai cermin. Mereka melihat tanda-tanda Tuhan dalam segala hal, dalam angin yang lembut, dalam senyum orang asing, dalam kesedihan yang mendalam. Semuanya adalah pesan, semuanya adalah jembatan. Mereka tidak lagi memisahkan antara dunia dan Tuhan, karena mereka telah menemukan Tuhan di dalam dunia. Dan inilah yang membedakan mereka. Mereka tidak melarikan diri dari kehidupan, tapi menyucikannya dengan kehadiran mereka yang hening, penuh kasih dan sadar. Dan dalam kesadaran yang paling jernih itu, mereka tiba pada hakikat nurullah, bahwa cahaya Tuhan bukan sekadar petunjuk, tapi juga pelukan. Bukan hanya memberi arah, tapi juga menghapus luka. Nurullah adalah kehadiran yang menenteramkan, membebaskan, dan menghapus segala kegelisahan. Ia bukan di luar sana, tapi telah lama bersinar di dalam. Namun manusia seringkali menutupinya dengan keraguan, kebencian, dan keinginan dunia. Ketika semua itu ditanggalkan, ketika hati kembali jernih seperti asalnya, maka nurullah pun tampak, bukan sebagai sesuatu yang terpisah, tapi sebagai bagian dari diri yang sejati. Mereka yang telah menyentuh nurullah tidak akan sombong, karena mereka tahu
cahaya itu bukan milik mereka. Mereka hanya diberi rahmat untuk melihat, maka hidup mereka menjadi sedekah diam-diam. Keberadaan mereka menyembuhkan, bahkan tanpa kata. Doa mereka menjadi penghubung antara langit dan bumi, dan langkah mereka menebar ketenangan seperti hujan yang turun di tanah gersang. Mereka tidak membutuhkan panggung karena mereka telah tenggelam dalam samudera kehadiran Tuhan. Dan dari sanalah aroma keabadian mengalir dari diri mereka, melembutkan siapapun yang dekat. Pada akhirnya inilah pesan para sufi, kita semua sedang berjalan pulang. Ada yang tersesat dalam kemegahan dunia, ada yang berhenti karena kelelahan, ada pula yang berjalan pelan namun pasti. Tapi siapapun yang tulus mencari akan dituntun, dan siapapun yang terus mengetuk akan dibukakan. Nurullah bukan milik orang suci semata, tetapi anugerah bagi siapapun yang bersedia membersihkan cermin hatinya. Maka jangan berhenti, terus berjalan meski dengan tertatih, terus jikir meski dalam tangis, karena cahaya itu nyata. Dan ia menunggu di ujung kejujuran di dalam keheningan. Dan kini, setelah perjalanan ini selesai, bukan berarti engkau telah sampai, tapi semoga hatimu telah disentuh oleh sesuatu yang halus, yang membuatmu diam sejenak dan melihat lebih dalam. Karena cahaya itu tak pernah pergi, ia hanya menunggu kita untuk benar-benar hadir. Bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Bukan dengan tergesa, tapi dengan ketulusan. Maka berjalanlah perlahan, teruslah mengetuk, meski belum dibukakan. Karena siapa yang mencarinya dengan cinta, pasti akan dipeluk oleh cahayanya. Sampai bertemu di dalam sunyi, di tempat jiwa-jiwa yang rindu bersujud pulang.